Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gajali Stambuk 082 2020 0008 kelas C3 Dasar Ilmu Usaha Tani. Pada video ini saya akan memberikan pendapat saya tentang keadaan usaha tani di Indonesia saat terjadinya pandemi COVID-19. Perubahan pada berbagai sektor di kehidupan manusia selama masa pandemi membuat masyarakat menjadi resah, panik, dan khawatir karena menyangkut ekonomi masing-masing. Bahkan pada sektor pertanian yang merupakan bagian pemasok pangan bagi manusia mengalami perubahan dalam aktivitas petani. Berbagai petani di Indonesia merasakan dampak adanya virus tersebut. Mirisnya banyak keluhan masa pandeminya yang merubah nasib petani menjadi khawatir. Adanya keadaan virus pandemi yang belum diketahui sampai kapan akan berakhir memiliki dampak yang signifikan bagi petani pemasok bahan pangan atau sektor pertanian. Ada 6 dampak yang mempengaruhi sektor pertanian, yaitu harga pasar dan pertanian yang menciptakan pasar dan transaksi yang tidak semestinya sehingga akan mempengaruhi stabilitas supply dan demand barang, rantai pasokan melambat dan kekurangan akibat logistik, mengalami kesulitan kesehatan petani yang mayoritas relatif umurnya lebih tua dibanding dengan pekerjaan umum yang dapat menimbulkan kepanikan aktivitas petani, tenaga kerja pertanian, keselamatan pekerjaan dan alat pelindung diri APD dan gangguan lainnya. Keadaan sulit adanya pandemik, berbagai sektor di kehidupan mengalami kendala masing-masing. Pada sektor pertanian yang mengharuskan tetap memproduksi bahan pangan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat sedang berjuang untuk menstabilkan keadaan pertanian. Kepanikan dan kekhawatiran petani menjadi salah satu keluhan yang terdengar karena aktivitas yang sebelumnya tidak berjalan dengan semestinya. Saat ini petani berusaha untuk dapat memproduksi secara optimal melewati jatuh bangun untuk menjaga ketahanan pangan. Untuk itu masyarakat dan pemerintah untuk menunjukkan dukungan dan solusi yang terbaik bagi petani di Indonesia dalam mewujudkan ketahanan pangan. Ini yang tetap untuk berkontribusi dalam penyediaan pangan tidak berbeda jauh dengan elemen masyarakat. Masyarakat juga harus berbondong-bondong untuk saling membantu dalam keadaan seperti ini. Kontribusi setiap masyarakat adalah hal yang diperlukan untuk melawan keadaan sulit, karena saat wabah yang akan meluas tetap yang sangat dibutuhkan oleh setiap masyarakat yaitu pangan. Kebutuhan pangan tidak akan terhenti dan akan tetap terus memenuhi permintaan masyarakat, sehingga peran semua masyarakat dibutuhkan untuk mewujudkan dalam ketahanan pangan. 6 strategi sektor pertanian pada masa pandemi COVID-19. Pertama, tetap bekerja dengan semangat mewujudkan kemandirian pangan. Mengharuskan seluruh pekerjaan dalam bidang pertanian saling berkontribusi dalam pekerjaan masing-masing antara penyuluhan dengan petani. Kedua, meningkatkan produksi nasional berbasis pertanian rakyat dan keberpihakan pada petani kecil. Keadaan seperti menjadikan momentum reformasi sektor pangan yang dituntut untuk memenuhi kebutuhan nasional. Ketiga, optimalisasi lahan dan perkarangan dengan tanaman pangan untuk kebutuhan rumah tangga. Masyarakat untuk saat ini diharuskan untuk memanfaatkan lahan sekitar dalam memenuhi sebagai pemenuhan kebutuhan. Keempat, memetakan daerah rawan pangan dan alokasi kebutuhan pangan secara tepat. Mengalokasikan rakyat yang berada di daerah yang sulit akan terpenuhnya kebutuhan sehingga adanya bantuan yang diberikan oleh pemerintah akan mudah bagi rakyat kecil. Kelima, menciptakan efisiensi rantai pemasaran produk pertanian dan berpihakan pasar pada petani dengan memfasilitasi kerjasama antara petani dengan produsen melalui
pengantaran berbasis online. Keenam, menjaga petani tetap sehat, sejahtera, dan semangat agar tetap terus berproduksi, karena petani merupakan pelaku pertama dalam pembangunan pertanian yang dapat memenuhi kebutuhan pangan sehingga dapat mewujudkan ketahanan pangan nasional. Sekian video dari saya, mohon maaf jika ada kesalahan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.